Hai teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nih di tempat aku tuh udah jam setengah 5 subuh. Jadi di sini abis sholat nih aku mau langsung aja buat beres-beres. Ini juga lampu kamar tuh masih mati karena Rapan masih tidur ya. Nah dan ini aku mau lanjut buat beres-beres ke dapur dulu. Dan ini tuh pertama kalinya aku beres-beres di jam setengah 5 subuh ya teman-teman, karena kebetulan kan Rapan juga masuknya pagi. Jadi ini aku harus gercep buat beres-beres di rumah biar nanti pas Rapan bangun juga ini udah pada beres semua ya teman-teman. Nah dan ini di belakang aku masih punya cucian, ini udah aku rendam. Ini cuciannya lumayan sedikit ya teman-teman, karena kemarin udah aku cuciin semua. Nah dan ini tinggal sisanya aja, kebetulan aku juga kehabisan tempat jemurannya teman-teman, makanya untuk cuciannya nih aku besokin. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya, jangan salpok sama aku yang masih buluk kayak gini karena ini aku belum mandi. Jadi tadi tuh habis sholat buru-buru aja buat nyuci baju. Ini bener-bener ya, biasanya tuh aku kalau nyuci baju semaunya aku, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Nah tapi sekarang ini perdana banget aku nyuci baju di jam setengah 5 subuh, dan ini lumayan enak juga ya, seger gitu. Sebenarnya kerjaan rumah itu emang paling enak setelah sholat subuh ya teman-teman, karena nggak direcokin atau direwelin sama anak juga gitu, biar nanti kalau misalkan anak bangun juga udah beres semuanya. Cuman kalau Rapan biasanya tuh subuh bangun untuk sholat dan nantinya tuh nggak tidur lagi, jadi kadang aku juga suka repot mau beres-beres tuh jam berapa. Nah oke teman-teman, di sini udah di pagi hari, jadi aku mau lanjut buat jemur. Nah ini jemuran aku yang kemarin belum aku angkatin karena masih belum kering, jadi udah beberapa hari ini kan hujan terus ya teman-teman, jadi untuk bajunya ini masih tetap lembab kayak gitu. Dan lanjut di sini aku mau jemurin dulu baju yang barusan aku cuci. Mudah-mudahan cuaca hari ini juga bagus, ada panas ya teman-teman, biar jemuran aku pada kering semua, nggak pada lembab gitu. Nah oke teman-teman, di sini aku mau lanjut aja buat beres-beres di dapur, karena untuk cucian bajunya udah beres semua, nanti tinggal nunggu kering aja. Nah ini dapurnya juga masih berantakan dan banget. Emang ya kerjaan IRT itu nggak pernah ada beresnya nih, walaupun ini sekarang beres semua tetap aja 5 atau 10 menit kemudian juga ini udah pasti berantakan lagi. Apalagi aku itu orangnya mager-mageran ya teman-teman, jadi kalau misalkan lagi males ya udah semuanya aku biarkan, gak ada yang aku kerjain sama sekali. Maka dari itu kerjaan aku tuh semakin menumpuk ya. Nah dan ini barusan ada nasi sisa, jadi di sini tuh kalau misalkan ada nasi sisa aku suka kantong-kantongin gitu, terus aku sangkutin di pagar depan rumah, karena di sini suka ada yang ngambil gitu ya teman-teman. Biasanya sih dipakai buat ngasih makan ayam gitu. Nah dan ini paginya juga udah lumayan cerah ya teman-teman, jadi di sini aku mau ke tempat ibu sayur dulu. Seperti biasa nih aku mau beli requestannya Rapan. Nah tadi sih dari rumah dia minta request dimasakin ikan apa ya namanya, ikan tongkol gitu ya teman-teman. Nah dan di sini untuk ikan tongkolnya tinggal ada beberapa keranjang. Nah aku cuman beli 2 keranjang aja karena nantinya takut kebanyakan juga ya teman-teman. Nah ini sebenarnya ada beberapa pilihan, tapi aku mintanya yang ikan cuek tongkol. Nah teman-teman, di sini aku mau bongkar-bongkar dulu. Jadi ini adalah belanjaan yang barusan aku beli, dan ini untuk bumbunya mau aku pakein bumbu kunyit ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau masak ikan cuek keranjang bumbu kunyit. Nah ini untuk perbumbuannya mau aku cuci bersih dulu. Nih ada kemangi juga, tinggal aku potek-potekin kemudian aku cuci bersih. Dan untuk bumbunya sendiri di sini ada daun kemangi, serai, salam, terus lengkuas juga ya teman-teman. Nah dan ini untuk ikan cuek keranjangnya ya teman-teman, jadi 4 keranjang itu isinya 4 buah, dan untuk harganya ini sekitar 5.000 2 buah ya teman-teman. Nah ini mau aku cuci bersih dulu karena aku gak suka kalau misalkan masak apapun itu tapi tanpa dicuci.
Terus sekarang aku mau lanjut dulu buat goreng ikan cuenya. Nah ini kalau misalkan aku goreng ikan cue biasanya selalu ditutupin kayak gini ya teman-teman, karena aku takut banget suka meledak-meledak. Terus kalau misalkan mau ngebalik atau mau ngangkat juga ini api kompornya aku matiin ya teman-teman, saking takutnya ini meledak-meledak gitu ke wajah. Nah dan ini karena belum matang jadi ditutup lagi, kemudian kalau misalkan udah matang ini tinggal diangkat. Terus sekarang aku mau lanjut buat bikinin bumbunya dulu nih. Untuk bumbunya aku mau pakai bumbu ulek aja atau bumbu yang dihalusin. Di sini ada kemiri, kunyit, bawang merah, bawang putih. Dan ini tinggal diulek atau dihalusin aja. Ini aku sengaja nggak pakai blender ya teman-teman, karena diulek kayak gini tuh emang lebih enak sih kalau menurut aku. Oke teman-teman, nah dan ini untuk bumbunya juga sebentar lagi udah mulai ini ya, udah mulai lembut. Nah ini jangan lupa untuk dikasih tomat ya. Ini tinggal diulek lagi atau dihalus-halusin lagi kayak gini. Lanjut sekarang aku mau numis dulu bumbunya. Ini tinggal ditumis-tumis aja, jangan lupa tambahkan lengkuas, serai dan juga salam. Ini biar aromanya tuh lebih wangi, lebih sedap ya teman-teman. Dan ini jangan lupa untuk diaduk-aduk karena bumbu kayak gini tuh biasanya tuh cepet matangnya ya teman-teman. Jadi ini emang harus tetap diaduk kayak gini, jangan sampai ditinggal. Pokoknya terus aja. Nah teman-teman, ini bumbunya kita masak sampai benar-benar matang. Kalau misalkan udah matang ini tinggal dikasih bakso aja. Terus kemudian dikasih saus dan juga sambal ya. Nah dan ini dia untuk ikan tongkolnya, tinggal dimasukin aja kemudian dibalur-balurin. Dan jujur ya, kalau misalkan masakan tongkol di gini tuh aku suka banget, bahkan aku tuh bisa lahap makannya ya teman-teman. Nah dan ini terakhir mau aku masukin dulu kemangi sama cabai, karena kalau nggak pedas itu rasanya gak enak sama sekali ya teman-teman. Karena aku sendiri tuh kan pecinta pedas, jadi kalau misalkan masak emang harus ada pedas-pedasnya gitu. Nah teman-teman, di sini untuk ikan cuainya juga udah matang, ini tinggal disajikan aja ke piring. Dan aku mau lanjut aja buat nyuapin Rapan karena ini juga udah siang, takutnya kesiangan buat berangkat sekolah ya teman-teman. Ini tuh beneran bakalan enak banget ya. Apalagi sekarang ini Rapan lagi suka banget masakan yang dibumbu-bumbuin kayak gini, apalagi bumbu kunyit ya teman-teman, yang penting gak pedas. Oke teman-teman, dan ini kan aku udah beres nyuapin Rapan, aku juga udah beres mandi, udah make up juga nih. Sekarang kita lanjut buat nganterin Rapan dulu. Dan ini seperti biasa nih, nganterin Rapannya jalan kaki aja ya teman-teman. Mudah-mudahan setiap hari pas nganterin Rapan gak hujan aja ya. Kalau hujan kayaknya repot banget, karena ini sekolahnya juga lumayan agak jauh dari rumah ya teman-teman. Dan ini Rapan lagi jalan sambil nyemil-nyemil gitu, tapi dia nengok-nengok, pas gitu balik lagi karena di sini ada uminya lagi nyuci, makanya dia balik lagi buat salam dulu ya teman-teman. Nah oke, sekarang kita lanjut dulu buat jalan kakinya. Masih jauh. Jam 10 jam 10 pas setengah 11. 4 jam lagi Ake. Iya dong. Ayo kita. Oke teman-teman, ya aku mau lanjut jalan. Mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.